Semuanya udah mulai penuh, dengan tanaman hiasnya. Udah waktunya dibagi ke pot yang lain, dipisahkan ya istilahnya ya. Kali ini juga ada anakan ya, bisa jadi 2 atau 3 pot ya. Sama ini juga, semuanya ini, hampir semuanya ini udah mulai besar. Udah waktunya untuk berbanyak pot. Adapun berbanyak pot, kita harus menyiapkan media tanam juga ya. Untuk pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman membuat media tanaman hias. Ayo kita langsung saja praktekkan. Oke, kali ini saya akan membuat media tanam buat tanaman hias. Bahan-bahannya cukup lumayan banyak ya, karena untuk ini partai besar juga ya. Saya sudah akan banyak pot juga, seperti pada video awal tadi, dimana banyak tanaman hias yang udah harus pindah tanam, baru sudah dibagi ya, biar tambah banyak. Ini medianya cukup banyak dikarenakan tujuan saya sendiri ya, supaya kedepannya nggak usah banyak perawatan juga, cukup sering nyiram aja yang teratur lah, 1 kali 2 kali sehari. Karena media tanaman tersebut udah lengkap dengan unsur hara dan anti hama dan segalanya. Dan untuk itu dari awal pertama kita bikin media tanam ya cukup ribet juga, cukup banyak juga ya. Sesuai dengan video yang saya sebelumnya itu, media tanam untuk tanaman ya, saya nggak pakai tanah ya. Di sini saya sediakan bahan-bahannya seperti sekam mentah, yang dominan sekam mentah pastinya. Ada pun sekam bakar, ada cacahan bambu yang kering ya, udah dipotong-potongnya, udah digunting. Ada cocopit juga, jadi sedikit andam ya. Dan juga yang udah kering, udah busuk, udah benar-benar alami maksudnya. Dan juga untuk ininya, untuk yang hamanya ini, supaya nggak januran, udah disiapin antrakol. Ini udah dimasukin air antrakol tersebut. Ada juga unsur haranya NPK. Ada juga ini kapur dolimit ya. Ya emang kontrak juga ya. Di sini ada NPK, ada kapur dolimit. Ya semua itu ya karena kembali ke tujuan awal, biar perawatan kita sudah maksimal di awal, fondasinya lebih bagus. Oh iya, ini satu lagi, ada ini kabupuran itu sejenis seperti puradan ya, tapi dia lebih untuk tanaman hias ya. Kalau untuk tanaman yang dimakan mah nggak direkomendasikan, bahaya, seperti yang dalam keterangan tersebut. Kabupuran ini sama fungsinya seperti puradan, biar semut dan sejenisnya itu nggak mendekat. Oke, kita langsung aja praktekkan ya. Ini karena ini partai besar, kita berbandingnya banyak. Di sini saya menggunakan sekam mentah, dominannya lebih banyak. Sekam mentah sendiri ada ukuran pot yang sama ya. Sekam mentah saya mau bikin 6, karena ini sekali lagi partai besar ya. Untuk pindah tanam, untuk berbagi tanaman yang sudah harus dipindah, harus dipisah. Dan sesuai janji video yang sebelumnya, dimana media tanam itu tidak menggunakan tanah.
Ya komposisinya ini cukup lumayan banyak ya. Udah 3 ini ya. Ketiga ya. 3, keempat ya, nggak usah terlalu penuh juga. Penting perbandingannya ini media ininya sekam mentahnya itu lebih banyak, karena seperti Algonima, Dipensia, Calathea itu lebih senang yang polos-polos ya. Walaupun seperti yang dilihat dari video awal itu tanaman hias saya itu tidak terlalu yang mahal-mahal, yang biasa saja. Cuma kalau dengan media tanam yang baik itu kita terbiasa juga di saat kita punya tanaman hias yang bagus. Dan juga untuk perawatannya juga kita tinggal siram aja ya. Sekam mentahnya saya pakai 6, sedangkan sekam bakarnya itu bisa teman-teman bisa pakai, bisa enggak juga, karena ada sekam bakar, udah ada sekam mentahnya ya. Jadi kalau saya dipakai karena kembali tadi partai besar ya, sekam bakarnya itu bisa pakai yang udah dicampur, bisa juga yang belum, masih sekam bakar alami. Ini berbandingnya setengahnya aja. Untuk sekam bakarnya sendiri saya cuma memakai 3, berarti setengahnya ya. Untuk 6 sekam mentah, sekam bakar 3. Ini kotor-kotoran gini ya, kalau teman-teman mau pakai sarung tangan juga silahkan. Kalau saya terbiasa udah terbiasa. Apalagi ini menggunakan kayak antrakal gitu, lebih baik pakai sarung tangan paling terbiasa. Dan untuk ini aja, untuk sebagai penyeimbang ya, penyeimbang polosnya biar tanaman itu selalu lembab, kita pakai ini cacahan bambu, cacahan bambu ya, bisa dukur 3 juga kan, bisa 3 bisa 2, jangan terlalu penuh juga tuh. Ini juga bisa pakai, bisa enggak ini, karena ini udah banyak banget ini versi saya aja ini ya. Ya teman-teman, kalau misalnya ada cuma sekam sama bambu silahkan, ada sama kokopir ya silahkan. Yang berarti rahasiain saja sendiri ya, pasti tujuannya sama semuanya. Ini sambil aduk juga nih. Sekam untuk kokopir sendiri cuma dikit aja ya. Ini tadi sekam mentah 6, sekam bakar 3, bambunya bisa 3 bisa 2 ya. Kalau untuk cocoknya sendiri cukup 1 aja, 1,5 atau 2 juga berapa-apa. Kokopitnya juga yang udah ini ya, udah racunnya udah hilang, ini udah matang juga. Kalau saya lebih seimbangin aja, 1,5 aja ya. 1,5 kokopitnya. Lumayan luar biasa ya, banyak sekali ya yang dicampur. Kita pisahkan aja. Nah ini juga bisa dipakai, bisa enggak. Kalau saya juga sering pakai, tapi pakai dikit aja. Ini andam, andamnya juga udah matang ya. Saya cuma pakai 1 ini aja untuk skala besar, cuma 1 pot aja. Andamnya nah, semuanya kita adukkan rata ya. Ini udah skala besar. Kalau udah teraduk rata, kita campur sama ini ada sekitar 3 sendok kapur limit, diaduk ya. Kapur limit untuk puradan atau kapuradan sendiri
cukup satu aja ya, kan banyak antara 1 sampai 2 juga nggak apa-apa. Itu fungsinya untuk biar semut dan lain sebagainya ya, agak menghindar juga ya, mencegah itu hanya keberadaan. Kalau kapur dolime sendiri ya seperti biasa, biar kayak unsur hara, tambah juga unsur haranya ini bisa NPK yang ini atau yang ini sama aja ya, ini karena tempatnya aja. NPK sendiri cukup 1 atau 2 aja, 2 ini 2 sendok cukup. Ya lagi ini kalau untuk teman-teman yang biasa mengaduk kayak gini lebih baik pakai sarung tangan ya. Ini karena ini mengandung bahan-bahan kimia gitu. Sambil aduk kita siram pakai ini larutan antrakol. Larutan antrakol yang udah diralutin biar nggak si media tanam itu nggak jamuran. Jangan tiru kalau saya nggak pakai sarung tangan. Ini saya langsung di rendam pakai air hangat kayaknya, tangan ini udah karena mengandung kimia nih, bahaya ya, jangan ditiru. Kalau ini pakai ini aja, pakai sarung tangan teman-teman kalau udah biasa. Kalau saya ini udah berhubung udah terbiasa ya, kan sampai ke bawah ini udah pada basah nih. Ya masing-masing punya fungsi masing-masing ya, kayak antrakol untuk biar nggak jamuran, kalau NPK sendiri buat unsur hara ya, sama sepertinya dolime itu untuk netralin dulu. Ini kan walaupun kita semuanya beli udah matang kan, bahan-bahannya kan belum tentu juga semuanya udah tinggal siap pakai. Bedanya sendiri fermentasi seperti ini sama memakai E4 sama gula itu waktunya kita itu nggak usah nunggu seminggu, cukup kadang 3 hari juga udah oke. Oke, setelah diaduk rata kita taruh aja di ini ya, langsung ya di potnya ya, taruh di potnya. Pot yang akan dipakai yang ini, yang besar dulu, karena dominan itu udah kayak besar, kita menggunakan pot besar dulu. Sebagai contoh aja, saya taruh dulu di beberapa pot. Bisa teman-teman taruh di pot ataupun dari kalung, yang penting bisa menyerap airnya ya. Kita tepuk begini aja ya, untuk beberapa media tanam kita tumbuk. Oh, 3 air kebanyakan ya teman-teman, ini buat contoh aja, contoh aja. Kita tumpuk, udah kita tutup aja, tutup ya, tutup. Kita taruh di tempat yang di tempat yang nggak kena matahari langsung ya. Kita diamkan, selama 3 atau sampai seminggu. Itulah cara saya mempersiapkan media tanam hias, agak ribet, agak repotan juga. Nah, medianya banyak juga, ini semuanya beli ya. Ya kalau teman-teman sendiri adanya sekam bakar atau sekam mentah sama sekam bakar aja, atau sama aquakopit aja, atau yang lebih simpel lagi sekam mentah terus cari humus bambu sama tambah andam atau sekam bakar yang udah dicampur atau enggak, itu cukup 3 bahan aja, ini juga udah cukup sebenarnya. Sekam mentah, sekam bakar sama andam sama ini humus bambu yang udah kering yang potong, atau juga bisa sekam mentah, sekam bakar sama andam ya. Kreasikan sendiri lah teman-teman, bisa juga menggunakan tambah tanah atau pasir malang. Kalau untuk saya pribadi ya seperti ini bahan-bahannya. Dan untuk ini juga sebenarnya pro dan kontra ya,
antrakol, NPK sama puradran itu, sama tadi kapur limit. Sebenarnya ada yang bilang nggak boleh disatuin ya, tapi ya pengalaman saya kembali kepada yang contohnya video yang sebelumnya atau video yang awal itu ya, tumbuh-tumbuhan saya alhamdulillah sama hampir 7 bulan itu berkembang dengan baik, dengan bagus ya. Cukup dengan perawatan dari awal, persiapan media tanam yang bobot dari awal yang ribet begini, sehingga setiap harinya kita di saat kering kita siram, di saat agak lembab juga nggak usah ya, sehari cukup sekali ya. Kalau udah panas banget bisa 2 kali. Oke, sekian video saya, cara saya membuat media tanam dengan cara yang ribet dengan campuran media yang ala-ala saya ya. Ambil aja positifnya dari teman-teman semua. Semoga video ini ada manfaatnya dan bermanfaat dan bermanfaat. Jawaban yang gak jelas, yang keterangan-keterangan gak penting ya lepas aja. Sekian video kali ini, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.